Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kita akan membahas tentang berita yang menggemparkan jagat sepak bola dunia tentang timnas Malaysia dan Vietnam yang tidak terima dan protes atas rencana FIFA yang akan menunjuk Indonesia sebagai pengganti Iran di Piala Dunia 2026. Simak penjelasan selengkapnya dan mari berdiskusi di kolom komentar. Oke teman-teman, siap-siap ya karena ada satu kabar yang lagi bikin geger dunia sepak bola Asia. Dan hari ini kita bakal bedah tuntas. Ini soal rumor yang bikin jantung para supporter timnas deg-degan. Beneran gak sih Indonesia punya kans ke Piala Dunia 2026? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Langsung aja ya ke pertanyaan utamanya, yang pasti ada di kepala kita semua. Benarkah timnas Garuda dapat tiket emas buat tampil di panggung sepak bola terbesar di dunia? Mimpi atau beneran nih? Ayo kita telusuri lebih dalam. Nah, jadi ceritanya tuh gini. Semua ini berawal dari situasi geopolitik di Timur Tengah yang kabarnya bisa bikin Iran menarik diri dari Piala Dunia. Kalau sampai itu terjadi, kan FIFA harus cari pengganti dari zona Asia. Nah, disinilah nama Indonesia tiba-tiba mencuat, disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat. Tentu aja, berita segede ini nggak mungkin dong berhenti di Indonesia aja. Kabar ini langsung menyebar kayak api dan langsung memicu berbagai macam reaksi di seluruh Asia Tenggara. Coba kita intip, apa kata tetangga kita? Dan bener aja, begitu kabar ini sampai ke telinga negara lain, langsung jadi perdebatan panas. Di media sosial, di forum-forum sepak bola, semua orang punya opini. Ini bukan lagi sekedar rumor, tapi udah jadi ajang adu argumen yang seru banget. Dan reaksinya, benar-benar terbelah jadi dua kubu. Di Indonesia, jelas, euforia dan harapan langsung melambung tinggi. Tapi di seberang sana, dari negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam, suaranya beda. Mereka justru skeptis dan mempertanyakan, tunggu dulu, apa ini adil? Nah, ini dia poin krusial yang diangkat sama media-media tetangga. Mereka nggak mau kebawa perasaan, tapi langsung nunjuk ke buku peraturan. Media di Vietnam contohnya, bilang kalau menurut regulasi FIFA, peluang Indonesia buat ditunjuk langsung itu kecil banget. Mereka menuntut proses yang fair, sesuai aturan. Oke, cukup dulu soal pro kontra yang emosional. Sekarang, waktunya kita jadi detektif dan melihat faktanya. Yuk, kita kesampingkan dulu euforia dan rasa skeptisnya. Kita lihat langsung, apa sih kata peraturan resminya? Ini nih pertanyaan intinya. Kalau ada tim yang mundur, apa FIFA bisa gitu aja nunjuk tim lain buat gantiin? Ya, tentu nggak semudah itu. Pasti ada prosedur dan kriteria yang harus dipenuhi. Jadi, apa aja tuh kriterianya? Jadi, ini dia beberapa faktor yang kemungkinan besar bakal jadi pertimbangan FIFA. Ada peringkat FIFA, terus hasil di babak kualifikasi terakhir, regulasi kompetisi itu sendiri, dan yang paling penting, prinsip keadilan olahraga atau sporting fairness. Jadi, ini bukan soal tunjuk-menunjuk acak ya. Tapi ceritanya belum selesai. Di tengah riuhnya nama Indonesia disebut-sebut, ternyata ada kandidat lain yang juga ikut diperhitungkan loh. Siapa aja mereka? Yuk kita lihat. Beberapa laporan media justru menunjuk ke arah yang berbeda. Menurut mereka, kalau dilihat dari kriteria FIFA tadi, kandidat pengganti yang paling realistis itu justru datangnya dari Asia Barat. Wah, plot twist. Dan di sini kita bisa lihat siapa aja mereka. Nama-nama seperti Irak dan Uni Emirat Arab muncul ke permukaan. Kenapa mereka? Ya jelas, dua negara ini kan tim kuat dari Asia Barat, rekam jejak kualifikasinya juga bagus. Jadi, secara logika, mereka ini pilihan yang sangat masuk akal bagi FIFA. Baik, kita udah lihat rumornya, reaksi dari berbagai pihak, apa kata aturan mainnya, sampai kandidat-kandidat lainnya. Nah, sekarang saatnya kita tarik semua benang merah ini, biar gambaran besarnya jadi lebih jelas. Inilah kesimpulan terpentingnya teman-teman. Di tengah semua spekulasi dan perdebatan panas ini, ada satu fakta yang absolut. Sampai detik ini, belum ada satupun keputusan resmi dari FIFA. Semua yang kita bahas ini statusnya masih sebatas rumor dan spekulasi. Jadi, kalau kita rangkum perjalanannya kira-kira begini nih. Berawal dari sebuah rumor yang bikin heboh, terus memicu debat panas satu regional, lalu kita ditampar sama kenyataan aturan yang ada, dan akhirnya kita tahu kalau ada kandidat lain yang lebih potensial. Sebuah perjalanan dari mimpi ke realita.
Pada akhirnya, kita kembali ke pertanyaan besar ini. Di antara rumor yang membangkitkan harapan jutaan orang dan realita aturan yang tegas, di manakah nasib timnas Garuda kita akan berlabuh? Jawabannya, iya, masih harus kita tunggu bersama-sama.